Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua bersama-sama sepakat untuk persembahan pada minggu ini kita akan donasikan kepada korban bencana alam banjir bandang di Batu Malang. Nggih Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Selamat menikmati Tuhan di dalam ibadah minggu kita pagi ini. Tuhan memberkati. Amin. Salam. Shalom. Selamat pagi kami ucapkan pada jemaat Tuhan yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam rumah Tuhan untuk kita memuji dan menyembah. Di bulan lingkungan alam ini, mari kita sama-sama selalu ucap syukur dengan apa yang telah Tuhan ciptakan bagi kita semua. Karena semua itu untuk kita nikmati dan kita pelihara. Karena itu adalah bukti cinta kasih Tuhan pada setiap umatnya. Kita akan angkat pujian sujud di atapnya. Jemaat saya berbakti begini.
kita habiskan ibadah minggu pada hari ini dengan mengatakan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Nats Alkitab pagi ini terambil dari Kejadian 2 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, maka menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan doa ucapan syukur dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Allah kami sembah, kami sungguh ucap syukur pagi ini di hadapan-Mu ya Tuhan, di mana Engkau senantiasa memelihara kami, menolong kami ya Bapa. Pagi ini kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hati kami ya Bapa di hadapan-Mu. Ampunilah setiap dosa-dosa kami ya Bapa yang telah kami lakukan. Kami sungguh ya Tuhan minta pengampunan dari Engkau. Apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami pikirkan ya Tuhan, melalui ucapan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa. Tuhan Yesus, pagi ini kami menyerahkan ya Tuhan ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap hati, setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk meresponi berita anugerah pengampunan petunjuk hidup baru, kita akan angkat pujian Seindah Siang Disinari Terang. Terang
4 ayat 1 sampai 9 disambung ayat 31 sampai 35. Saya akan membacakan ayat yang menjorok ke kanan, Bapak Ibu ayat yang menjorok ke kiri, demikian selanjutnya sampai ayat yang terakhir. Mazmur 104 ayat 1 sampai 9. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan Yang berselimutkan terang seperti kain, yang menetapkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas semuanya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. dengan samudera raya Engkau telah melindunginya, Air telah naik melampaui gunung-gunung, terhadap kakimu yang itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu, naik gunung turun bawah, ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. batas tentukan kapan mereka lewati, Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bermakmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Haleluya. Mari kita akan angkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Selalu
Ya baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini saya ingin menyaksikan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada saya secara pribadi, secara khusus ya. Pada hari Kamis yang lalu itu saya ke Blitar. Saya ke daerah Pakunden, kalau tidak salah ingat ya, ke daerah Pakunden. Dan saya melewati Selopuro ya. Jadi ibu tanya mau berangkat jam berapa? Kegiatan jam 9, jadi saya mau berangkat dari setengah 8 aja supaya saya jalan lebih santai. Dan saya jalan cukup santai, tapi sampai di sana justru lebih awal. Jadi sampai di daerah situ sebelum masuk ke Pakunden itu kan belok kanan itu jalan Bondowoso, rel kereta api. Nah sebelum itu kan ada lampu merah Bapak Ibu. Jadi kebiasaan saya kalau lihat jam, saya lihat jam masih setengah 9, masih 30 menit. Biasanya saya akan santai dan saya akan mengikuti mobil di belakang karena pada waktu itu lampu merah jadi berhenti dan saya biasanya saya akan berhenti di belakang mobil pada waktu itu. Nah entah mengapa pada waktu itu hati saya berkata lain. Saya percaya bahwa itu adalah pimpinan dan tuntunan Tuhan ya. Jadi di depan saya ini ada mobil putih dan di belakang saya ada mobil hitam. Jadi karena saya lihat di sana lampu merah, berhenti santai aja masih setengah 9. Tapi di lain sisi saya bilang berjalan saja, nanti biar nunggunya di gereja tersebut saja. Di arah perlawanan pun juga sedang lampu merah. Jadi kanan jalan saya ini sepi. Akhirnya dalam hitungan detik saya memutuskan untuk membelokkan motor saya ke kanan dan belum sampai motor itu di pintu depan dari mobil putih, mobil belakang tiba-tiba menabrak dengan kuat, bang! Dan saya melihat, aduh, dalam hati saya bersyukur jikalau saya berhenti di belakang mobil putih, mungkin saya yang kena ditabrak. Saya berasumsi bahwa mobil hitam ingin menginjak rem, tapi kemudian dia tidak menginjak rem, dia menginjak gas. Karena sejak dari belakang itu sudah pelan, karena kami sama-sama tahu bahwa ada lampu merah di depan. Jadi dia di belakang saya pelan, saya juga pelan mengikuti mobil putih di depan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur terhindar dari maut tersebut. Saya percaya itu adalah pertolongan Tuhan. Kita tidak tahu waktu kita ini kapan. Kalau kita lihat di berita yang sedang lagi viral sekarang kan kematian Vanessa Angel dan suami ya, bagaimana dengan sukacita berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Mau kita tak tahu, tetapi satu yang harus kita yakini bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan setelah dia meninggal pasti ada di surga. Nah pertanyaannya, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kapanpun kita bisa kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi mari selama kita menikmati hidup ini, kita benar-benar menaruh kepercayaan kita itu kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan panggil, maka kita sudah selesai melaksanakan kehidupan kita. Ingatlah bahwa di dunia hanya sementara saja. Kiranya kisah ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa pergi dan pulang dalam perjalanan kemana saja. Jangan lupa selalu berdoa. Tuhan memberkati. Amin. Kesaksian yang begitu indah mengingatkan kita dan senantiasa meneguhkan kita untuk senantiasa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mungkin masih ada jemaat yang lain yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jika belum ada, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan pujian. Aku datang dan ku bersujud.
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga detik ini Tuhan masih memelihara kami, dan kami bersyukur oleh karena kami diberikan kesempatan untuk boleh datang memuji menyembah Tuhan, bahkan melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari urapilah kami semua, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Mari urapilah kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman boleh mendapatkan tempat yang layak di hati kami. Bahkan terlebih daripada itu, Roh Kudus memampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Mari berfirmanlah kepada kami semua, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya selalu mendoakan Bapak Ibu di dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu baik-baik saja. Minggu pertama dari bulan November ini kita akan bersama-sama menggumuli tentang Allah pencipta alam semesta. Allah yang menciptakan seluruh jagat raya, bahkan menciptakan bumi di mana tempat kita manusia ditempatkan. Tentu kita juga ditempatkan, tidak hanya ditempatkan saja untuk hidup lalu mati, tetapi kita diberikan tugas atau mandat untuk menjaga dan memelihara seluruh ciptaannya Tuhan. Dan itu menjadi tugas
kita sebagai manusia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 2 ayat 15. Saya akan baca satu ayat ini yang akan menjadi perenungan kita di minggu ini. Kejadian pasal 2 ayat 15. Kita sama-sama membacanya ya Bapak Ibu ya. Kejadian pasal 2 ayat 15 dalam hitungannya yang ketiga. 1, 2, 3. Amin. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tema kita pada minggu ini adalah mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan dan memelihara. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mengetahui kisah penciptaan sebelum pasal 2 ini. Dan di dalam pasal 2 ayat 15 kita ditempatkan manusia pertama ditempatkan di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan untuk memelihara. Begitu banyak penafsiran yang mengenai teks ini. Karena pada zaman dahulu penafsir ataupun zaman sekarang pun juga tetap menekankan bahwa manusia itu diciptakan untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Manusia tidak diciptakan untuk menjaga, mengusahakan, bahkan memelihara taman, tidak. Jadi ada dua versi penafsiran. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa manusia memang diciptakan tadi saya katakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Tentu ini mau menunjukkan bahwa Allah tidak ingin menciptakan manusia untuk bermalas-malasan. Jadi ada tugas yang diberikan kepada manusia untuk mengerjakan, untuk mengusahakan dan memelihara apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. Kalau kita baca kisah ini sangat indah. Ini sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Di pasalnya yang ketiga tentunya manusia jatuh di dalam dosa. Pertanyaannya, apakah kita ini manusia yang diciptakan Allah adalah manusia yang mau bekerja atau rajin bekerja, atau kita malas bekerja? Padahal sejak tadi dikatakan bahwa Allah menempatkan untuk mengusahakan, untuk memelihara alam atau Taman Eden tersebut. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin akan timbul pro dan kontra di dalam hati kita ya. Tanaman kan nanti tumbuh sendiri, pohon-pohon besar. Ya benar, ada pohon-pohon besar yang tumbuh sendiri. Tetapi ada pohon-pohon yang memang harus kita pelihara, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Tidak semua memang harus kita pelihara dan kita lihat, tapi ada yang memang Allah ciptakan dan Allah tumbuhkan sedemikian rupa sehingga dia dapat berbunga, berbuah terus pada musimnya tanpa ada yang mengelolanya ya. Kalau di hutan itu kan buah-buah terus ada ya, tidak ada yang pergi merawatnya di sana. Bagaimana kita sebagai manusia mengambil tindakan ini, mengambil inisiatif untuk melihat maksud Allah? Kita harus benar-benar dapat mengusahakan, mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kebetulan karena teks ini berbicara di taman, ya kita memang harus menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan. Nah, tadi saya katakan di awal bagaimana terjadinya banjir bandang. Ada kemungkinan oleh karena manusia melakukan penebangan pohon tanpa menggantikannya dengan pohon yang baru, sehingga ketika hujan deras datang sudah tidak ada lagi serapan-serapan air
dari alam, tapi tidak mau menjaga dan melestarikan alam tersebut. Contoh-contoh manusia yang tidak bertanggung jawab, bukan karena mereka malas, tidak, justru karena mereka bekerja, ya, menebang, menggunduli hutan, membuka lahan-lahan baru, sehingga mereka harus menebang pohon-pohon tersebut. Mereka orang yang rajin, tetapi akhirnya berdampak pada alam ciptaannya Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah bahwa pekerjaan itu sudah ada. Saya singgung, sebelum adanya dosa. Dosa baru ada di dalam Kejadian pasal 3. Sedangkan Allah sudah memerintahkan untuk manusia menjaga dan mengusahakan alam. Atau Allah sudah memerintahkan pekerjaan tersebut untuk manusia dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi jelas pekerjaan bukan ada karena dosa. Dosalah yang membuat pekerjaan menjadi sukar. Betul apa yang disampaikan di dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19a. Saya baca yang di garis bawahi. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18 ayat 19 dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi pekerjaan atau mandat untuk mengusahakan dan memelihara itu sudah ada sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, semakin susah payah kita mengerjakan untuk mendapatkan rezeki atau untuk menghidupi kita dengan susah payah. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, sehingga kita harus bekerja supaya kita tetap dapat melanjutkan kehidupan kita. Lalu apa pekerjaan yang dimaksud di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15? Mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Apa yang dimaksud? Di dalam ayat yang terbuka untuk menggarap dan memelihara. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya mengerjakan dan memelihara. Di dalam firman Allah yang hidup dia menerjemahkan untuk menjaga, memelihara serta merawat taman tersebut. Untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan dia menggunakan kata Ibrani abad dan memelihara itu sama. Yang tadi saya sampaikan di depan bahwa ada dua pandangan yang besar untuk menafsirkan teks ini. Orang-orang menafsirkan pergerakan zaman sekarang terbentuk di dalam dua bagian besar untuk mengartikan ayat 15 tersebut. Bekerja secara fisik, yang tadi saya katakan, mereka sampaikan bahwa Adam dan Hawa diminta untuk menjaga melestarikan Taman Eden. Artinya yang mereka harus bekerja, mengusahakan, memelihara, melestarikan alam tersebut. Tetapi ada juga yang menyampaikan bahwa tidak untuk bekerja mereka ada di Taman Eden, tapi mereka untuk beribadah, memuji, menyembah, serta meninggikan nama Tuhan. Nah, mari kita lihat perbedaan tersebut atau sama-sama bisa diharmoniskan sehingga keduanya bisa dipakai oleh kita manusia, orang percaya di masa kini. Memang ada perbedaannya setelah kalimat mengusahakan dan memelihara yang dikatakan penafsir bahwa di dalam bahasa Ibrani tidak ada sebut objek. Ia sudah mengusahakan dan memelihara. Objek tersebut apa? Ya Taman Eden itu. Tidak ada kata, dalam bahasa aslinya tidak ada kata taman. Sehingga bahasa Inggris pun banyak yang menerjemahkan tidak menuliskannya taman itu atau tempat itu. Tidak, tetapi mereka menulisnya ya mengusahakan dan memelihara saja. Walaupun ada kata bahasa Inggris ya, seperti ini American version di terakhir dia to keep it. Artinya memang mereka menyampaikan bahwa ini sudah ada objek, tapi ada yang berkata bahwa tidak ada objek. Itu hanya menambahkan saja Taman Eden. Jadi manusia
Tidak, manusia harus memuji dan menyembah Tuhan. Nah, dua hal ini mari kita renungkan bersama-sama. Dikatakan bahwa kata mengusahakan memiliki jangkauan arti yang sangat luas. Atau secara fisik ya, secara fisik memiliki pengertian yang sangat luas. Di luar konteks dari kerohanian atau keagamaan, dapat merujuk pada tindakan mengolah tanah. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-5. Minta tolong Pak Vika baca. Kejadian 2 ayat 5. Kejadian 2 ayat 5. Belum ada semua apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ya, terima kasih. Belum ada orang untuk mengusahakan atau mengelola tanah tersebut. Atau objek lain di dalam Yesaya 19 ayat 9 tentang menenun. Kalau kita baca di Yesaya 19 ayat 9 ya, Bapak Ibu bisa catat, nanti bisa pulang dan dijadikan perbandingan. Atau mengusahakan juga bisa berbicara tentang melayani orang lain secara fisik ini, melayani orang lain. Coba baca Kejadian 29 ayat 15, satu contoh aja. Mbak Kevin bisa baca Kejadian 29 ayat 15. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau berasal saudaraku, kau bekerja padaku dan cuma katakan kepadaku apa yang akan menjadi upah." Ya, terima kasih. Bekerja kepada Laban, artinya Yakub sedang melakukan untuk orang lain. Dan ini mengusahakan secara fisik. Benar bahwa mereka harus mengelola, mereka harus melakukan pekerjaan itu sebagai manusia yang diciptakan. Lalu bagaimana dalam konteks rohani? Dalam konteks rohani mengusahakan atau abad ini menunjukkan kepada tindakan beribadah kepada Tuhan. Keluaran 3 ayat 12. Minta satu orang membacakan bagi kita. Keluaran 3 ayat 12. Silakan. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di bumi." Ya, beribadah. Jadi tindakan mengusahakan juga adalah tindakan beribadah kepada Allah atau melayani di tabernakel. Nah, tabernakel itu tempat yang dibuat oleh Musa ya, Allah menyampaikan dia untuk membuat tempat untuk beribadah. Jadi masih menggunakan tenda-tenda ya, itu namanya tabernakel. Di dalam Keluaran 38 ayat 21, coba satu orang baca bagi kita. Keluaran 38 ayat 21. Monggo Pak Anis baca. Keluaran 38 ayat 21. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Ya, jadi untuk melayani orang-orang Lewi, melayani Allah di tabernakel itu juga sama dengan kata mengusahakan atau apa tersebut. Tetapi juga jangan keliru bahwa ini pun juga dipakai untuk ibadah kepada ilah-ilah atau Allah-Allah lain. Digunakan kata yang sama. Sehingga baik secara jasmani, baik secara rohani, kata mengusahakan ini juga dapat berbicara tentang bekerja atau mengelola atau melayani orang lain, tetapi dapat juga disampaikan tentang bagaimana kita melakukan itu untuk Tuhan. Tindakan beribadah kita kepada Tuhan, tindakan melayani kita kepada Tuhan. Kemarin kita bekerja sambil bercanda ya dengan Pak Sidi. Kamu kerja ini menggerutu tidak? Sama Pak Yani. Oh tidak, jadi ikhlas. Kamu belikan ya ini untuk gereja, ikhlas atau tidak? Oh harus ikhlas. Itu apa? Candaan yang sederhana.
Ketika saya sebagai WL, singer, di operator LCD, mengedarkan kantong persembahan, yang menerima tamu, yang bersih-bersih, saya melakukannya ini benar-benar dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, atau saya menggerutu, atau saya ngomel, atau saya asal-asalan saja melakukan pelayanan tersebut. Lalu coba bandingkan dengan bagaimana kita bekerja untuk orang lain. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh supaya gaji kita besar atau gaji kita naik, supaya kita nanti dapat tunjangan-tunjangan, dapat bonus-bonus. Itu kita lakukan dengan segala bahkan sampai lupa diri, lupa makan, lupa kesehatan kita, lalu kita jatuh sakit. Karena kita bekerja untuk orang lain itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi mari kita koreksi, bagaimana kalau kita bekerja untuk Tuhan? Sungguh-sungguh atau tidak? Bagaimana kalau kita datang melayani Tuhan? Sungguh-sungguh atau tidak? Mengusahakan tidak berbicara tentang kita mengusahakan atau bekerja, mengelola tanah, memelihara ini, tetapi juga mengajak kita untuk bagaimana kita merefleksikan tindakan kita yang kita lakukan terhadap Tuhan yang kita sembah. Memang melayani Tuhan tidak akan bicara tentang gaji yang besar, dapat bonus-bonus yang banyak. Kami berbicara tentang kekekalan. Sedangkan orang yang melayani Tuhan dengan mujizat, dengan menyampaikan membuat minggu lalu saya sampaikan, Tuhan bilang saya tidak kenal kamu. Kamunya pembuat kejahatan. Bagaimana dengan kita yang tidak disertai tanda-tanda itu? Sudah tidak disertai tanda, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak sungguh-sungguh, dengan main-main, dengan menggerutu. Hanya kita yang dapat mengoreksi hati kita masing-masing. Kerja buat Tuhan selalu manusia, biar itu salib selalu manusia. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manusia. Berjuang terus sampai akhir kehidupan kita. Kerja buat Tuhan selalu manusia. Jangan kita ngotot atau kita force tenaga kita untuk hal yang fana, yang sementara, lalu untuk kekekalan kita melakukannya dengan setengah-setengah atau tidak sungguh-sungguh. Jangan dibalik. Jangan pernah dibalik. Justru yang kita utamakan adalah sumber tenaga kita, sumber uang kita, sumber penghasilan kita, sumber dari panen kita yang melimpah, sumber dari seluruh apa yang kita miliki Tuhan. Kita jangan balik. Kita mau untuk orang lain bekerja sangat serius sampai melupakan Tuhan. Apa yang kita dapat? Ya senang sementara di dunia, tapi nanti kekekalan kita akan menikmati juga. Kemudian kata memelihara atau samar juga memiliki arti yang variatif. Kata ini kadang-kadang digunakan untuk tindakan menjaga ternak atau manusia. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 9, Bapak Ibu nanti bisa bacakan di rumahnya. Kejadian 28 ayat 15 dan ayatnya yang ke-20. Jadi memelihara juga memiliki pengertian yang sangat luas. Di dalam konteks keagamaan, kalau di dalam konteks fisik kita berbicara tentang menjaga ternak atau memelihara ternak. Jadi memelihara ternak juga bentuk bagaimana kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tugas mandat itu kepada kita, atau juga kita melaksanakan untuk menjaga sesama. Mungkin coba kita baca di Kejadian 28 ayat 15. Tindakan manusia menjaga manusia ini apa? Coba baca 28 ayat 15. Kejadian 28 ayat 15. Minta tolong satu orang baca. Nah, Bu Ari juga tahu baca, Bu Ari. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini
Amin. Ternyata tindakan itu dilakukan oleh Allah untuk menjaga Bapak Ibu dan saya secara fisik supaya tetap selamat sampai di tujuan. Jadi Allah tidak berbicara tentang Dia menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam kerohanian kita, tetapi secara fisik, secara jasmani, Allah menyampaikan bagaimana Dia menjaga, memelihara bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir sampai ke Kanaan tanpa kekurangan suatu apapun. Baju tak akan lesu, kasut tak akan rusak. Itu Allah berjanji untuk memelihara. Jika dulu Allah pelihara orang-orang pilihan, kita yang percaya juga harus meyakini bahwa Allah pelihara kita. Amin Bapak Ibu. Allah memelihara kita. Saya menyaksikan bagaimana Allah memelihara, menjaga, melindungi saya pergi dan pulang sampai di rumah dalam keadaan selamat. Itu semua pekerjaannya Allah secara fisik. Lalu bagaimana memelihara secara kerohanian? Dalam konteks kerohanian sering dipakai untuk menjaga perjanjian. Perjanjian Allah tidak pernah mengingkar janjinya. Allah benar-benar tepati janjinya. Kemudian untuk menjaga tabernakel ini tadi saya katakan. Jadi ada tabur perjanjian di sini, tempat ada meja roti sajian, ada mezbah kurban, ada tempat kudus, candi, bejana pembasuhan. Ini bentuk bagaimana orang-orang Lewi dan orang-orang Israel pada waktu itu benar-benar menjaga kesucian daripada bait suci tersebut, kesucian daripada bait suci tersebut. Kemudian menjaga peraturan dalam ibadah. Jadi tidak sembarangan, aturan-aturan tetap dijalankan supaya apa? Beribadah itu nyaman, tenang, damai, dan juga tentram. Supaya apa? Bapak Ibu dan saya dapat menikmati Allah, berjumpa dengan Allah, dan kita pulang pun juga dengan bersukacita karena perjumpaan kita dengan Allah. Kenapa? Ibadah berjalan dengan tertib dan teratur. Coba bayangkan kalau saya lagi khotbah lalu ada yang menari-nari di belakang, lalu ada yang nyanyi-nyanyi di belakang. Apa tidak kacau balau kan? Ini ibadah tuh diskotik itu. Kok ada yang nari-nari? Tentu tidak demikian. Allah tertib dan mau mengajak kita untuk bersama-sama menjaga itu dengan baik. Jadi ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Allah bekerja dan beristirahat, demikian pula manusia perlu bekerja, mengusahakan dan memelihara taman, dan juga beristirahat, beribadah, dan melayani Tuhan. Manusia diberikan kesempatan mau kerja, silakan kerja, tetapi ingat selalu akan Tuhan. Jikalau Tuhan menciptakan lalu hari ketujuh Dia mengambil waktu untuk beristirahat, maka seharusnya kita manusia juga menghormati, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tidak hanya bekerja, tapi juga harus beristirahat, merilekskan organ-organ tubuh kita. Sudah bekerja sepanjang hari untuk duduk diam, beribadah, serta melayani Tuhan. Jadi mengusahakan dan memelihara taman, dua-dua hal harus kita kerjakan secara bersama-sama. Ini bagian bagaimana kita melihat seluruh profesi yang ada. Bapak Ibu bisa melihat profesi Bapak Ibu ada di mana. Kalau tidak ada, tinggal ditambah aja. Tetapi semua berpusat dan berorientasi pada Allah yang digambarkan sebagai rumah gereja. Beristirahatlah, beribadahlah kepada Allah. Apa yang kau lakukan ini benar untuk memenuhi kebutuhan jasmanimu secara fisik. Tapi jangan sampai kau lupa bahwa inilah sumber dari apa yang sedang kau kerjakan sekarang. Sewaktu-waktu Dia bisa mengambilnya, sewaktu-waktu Dia bisa mencabutnya, sewaktu-waktu Dia bisa membuat kita kesulitan melakukan semua ini. Karena apa? Karena kita sudah mengabaikan, bahkan kita sudah melupakan Allah. Oleh karena itu, ingatlah selalu, kalau kita ditugaskan untuk bekerja,
kita menjaga alam ini dengan baik dan benar, itu juga untuk kelangsungan hidup kita bersama-sama. Bayangkan kalau kita tidak menjaga dengan baik, ya kita bisa mendengar kemarin adanya banjir di Kalimantan juga ada terjadinya banjir, dan begitu banyak daerah yang berdampak dari bencana banjir. Oleh karena apa? Karena perbuatan manusia itu sendiri. Mari kita melestarikan, menjaga, memelihara alam, tetapi jangan lupa kita juga harus beribadah, menyembah, memuji, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Mengusahakan dan memelihara, sama-sama berbicara tentang bekerja dan juga melayani. Ada yang berkata ya dalam tulisan-tulisan banyak kalau kita sering baca ya, bekerja itu juga ibadah. Betul, bekerja adalah ibadah. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan tidak melupakan Tuhan, bekerja pasti juga adalah ibadah. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita semua untuk mengerti dan memahami mandat mengusahakan dan memelihara, berbicara tentang bagaimana Allah mengajak kita untuk melakukan itu, tetapi juga tidak melupakan pencipta. Melakukan itu, tetapi juga tidak mengabaikan tugas kita untuk memuji, menyembah, dan melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Kami menyadari kami terbatas sebagai manusia, tetapi Roh-Mu yang kudus boleh terus mengoreksi kami, mengingatkan kami, menegur kami, dan terus memberkati kami juga ya Tuhan. Terima kasih karena kami boleh diingatkan untuk mengusahakan dan memelihara, tidak berbicara secara fisik saja, secara jasmani saja, tetapi juga berbicara secara rohani. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana Engkau pun juga melakukan pekerjaan, tetapi bagaimana juga Engkau mengambil waktu untuk beristirahat. Tuhan, tolonglah kami, karena terkadang kami sampai lupa akan Engkau yang adalah sumber dari seluruh kehidupan kami. Biarkanlah kami mengutamakan Engkau, Tuhan, mencari Engkau, beribadah kepada Engkau, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya ketika kami melakukannya itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan baik kepercayaan maupun pekerjaan yang sudah kami kerjakan saat ini. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu yang bekerja dengan berbagai macam profesi yang ada, sebagai petani, sebagai peternak, sebagai wirausaha, wira swasta, mereka yang mengajar sebagai guru, baik guru SMA maupun honorer, mereka yang sebagai ibu rumah tangga yang juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Tuhan, mampukan untuk menangkap itu supaya kami boleh dapat melakukannya dengan baik, tetapi tidak melupakan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kiranya kami pulang dengan penuh sukacita dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi saksi. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar pagi ini meneguhkan kita untuk memelihara dan mengusahakan alam sekitar kita, terlebih kita tetap memelihara iman kita kepada Tuhan. Amin. Jemaat, saya undang berbagi berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sahadat kaliwelas inggih punika pengakuan pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang maha kawasa, ingkang minangka langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra utamaning Gusti kawula, ingkang kabetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang mandhap sangsara nalika junipun Pontius Pilatus kasalih lampahi seda, lajeng masarekaken gumedak dhateng ing telung Palestina. Ing tigang dinipun
patunggalipun para suci. Napa dene pangaputring dosa, tanginipun roko sarta sang langgeng. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Kita akan angkat doa syafaat dan doa syafaat akan dipimpin oleh kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita, mari kita berdoa syafaat. Puji syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup ini, sehingga kami boleh bersama-sama memasuki bulan yang ke-11 di tahun 2021 tanpa kekurangan suatu apapun. Kami percaya bahwa ini berkat daripada pemeliharaan, penyertaan dan belas kasih Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena sepanjang minggu yang lalu Tuhan terus memelihara dan memberkati kami sampai detik ini. Pagi ini Tuhan, kami datang juga dengan membawa setiap pergumulan kami masing-masing, terutama Bapak Ibu jemaat-Mu yang ada di GKK Forum ini Tuhan. Mari Tuhan mendengarkan seruan mereka yang mereka naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Bahkan ada kata-kata yang tak dapat diucapkan oleh karena begitu beratnya beban pergumulan yang dihadapi hamba-hamba-Mu ini. Berdoa dari tempat ini Tuhan, mari menguatkan, meneguhkan jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap terus dapat dikuatkan untuk boleh menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada. Bahkan Tuhan memberikan hikmat untuk jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Kiranya hamba-hamba-Mu tetap percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan, sehingga setiap persoalan-persoalan yang ada ini Tuhan boleh Tuhan angkat dan Tuhan ganti dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada yang datang dengan persoalan pergumulan masing-masing, yaitu mereka yang bergumul akan kehidupan mereka sebagai suami dan istri. Tuhan memberkati hamba-hamba ini. Mari Tuhan menolong keluarga jemaat-Mu ini masing-masing Tuhan. Ada yang bergumul oleh karena keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan juga menolong hamba-hamba-Mu ini untuk boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, memberitakan Injil kebenaran, baik kepada orang tua, kepada suami, istri, anak-anak, mertua. Kami berdoa dan menyerahkan waktu-waktu yang baik untuk hamba-hamba-Mu boleh menyaksikan Engkau Tuhan. Ada satu kerinduan kami bahwa mereka pun juga diselamatkan. Ada yang bergumul oleh karena pasangan hidup, Tuhan juga memberikan pasangan hidup yang sepadan Tuhan, yang nantinya akan bersama-sama memuji, menyembah dan melayani Engkau. Bahkan ada yang bergumul oleh karena pekerjaan. Tuhan menolong hamba-hamba-Mu dengan pekerjaan yang sesuai dengan ilmu kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang sudah bekerja dan berusaha, baik mereka yang bertani, beternak, mereka yang berwira swasta, mereka yang mengajar, dan bidang-bidang profesi lainnya. Mari Tuhan memberkati pekerjaan mereka ini Tuhan, sehingga melalui pekerjaan ini kiranya mereka boleh bertanggung jawab atas keluarga mereka masing-masing. Jemaat-Mu yang bekerja di luar dari kota Blitar, jemaat-Mu yang bekerja di luar negeri, Tuhan berkati mereka masing-masing di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Kelak bersama-sama dengan kami akan kembali dan memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Pada saat ini Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan mereka di sana, Tuhan berkati, dan biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan juga buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, dari anak-anak kecil sampai anak-anak remaja. Tuhan berkati mereka dari sekolah mereka, TK, PAUD ataupun mereka yang sudah di perguruan tinggi. Mari Tuhan memberkati mereka masing-masing, sehingga apa yang nantinya dicita-citakan dapat diraih. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami bersatu hati, kami bersama-sama mau mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam Tuhan, baik yang ada di Batu Malang, baik mereka yang berada di Malang, ataupun
ada di wilayah-wilayah lainnya Tuhan, yang kami dengar dan kami lihat mereka mengalami bencana. Mari Tuhan, hibur mereka yang kehilangan sanak famili Tuhan. Mari Tuhan, hibur mereka yang kehilangan begitu banyak harta benda Tuhan. Mari Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa kiranya kami boleh juga disadarkan untuk boleh menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan ini Tuhan. Mengambil tapi juga tidak lupa menggantikannya. Tuhan, tolonglah kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarkanlah melalui peristiwa ini kami bisa melihat bahwa Tuhan Maha Besar dapat bekerja melalui apa saja untuk mengingatkan kami manusia yang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan juga hamba-Mu yang melayani di daerah-daerah sebagai penginjil. Tuhan memberkati mereka sehingga biarlah hanya jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami. Ada yang kami ucapkan, ada yang tak bisa kami ucapkan Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan dan Tuhan sedang bekerja untuk menjawab setiap doa-doa kami yang lahir dari hati kami yang tulus, yang lahir dari tindakan kami sebagai orang percaya yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Seluruh doa-doa dan pergumulan kami ini kami bawa di dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Untuk petugas kantong kolektor di bunga denam, kita iringi persembahan dengan pujian, betapa kita tidak bersyukur. Thank
Doa penutup dengan kasih Kristus, Bapak Kasih yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih di mana satu minggu yang sudah boleh kami lalui, Engkau telah memimpin kami, memelihara kami, terlebih Kau menuntun kami boleh datang ke tempat ini untuk kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama Engkau. Ini semua adalah anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami yang sudah boleh kami lalui. Pada pagi hari ini kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami, bagaimana kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu, firman yang sudah kami dengar ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, yang kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Pada pagi hari ini kami juga ucap syukur dan terima kasih berkat-berkat yang sudah Kau berikan dalam hidup kami, bagaimana kami pada pagi hari ini memberikan persembahan yang sudah Kau berikan. Mari persembahan ini Kau berkati khususnya ya Tuhan, sehingga persembahan ini juga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan jika sebentar kami tidak pulang ke rumah kami masing-masing, mari Tuhan juga Kau mengiringi perjalanan kami, menuntun perjalanan kami hingga sampai di rumah nanti dalam keadaan selamat. Segala aktivitas kehidupan kami satu minggu ke depan, kiranya Tuhan juga memberkati kami, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup kami Tuhan mencukupkan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan bahkan doa ini semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibadah pagi ini sudah selesai. Kita akan angkat pujian puji Allah Bapa Putra, dilanjutkan doa berkat oleh hambanya. Jemaat saya persilakan untuk bagi berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke dalam tugas, aktivitas serta kegiatan kita, dan mari lakukanlah firman yang sudah kita dengar di dalam kehidupan kita, dan teruslah menjadi saksi Kristus. Mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan mendiami Bapak Ibu jemaat semua, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.